Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi Ibu tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, hebat-hebat semua ya anak-anak Ibu. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah siap? Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah semuanya masuk semua? Coba sekarang dilihat teman-temannya di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan maupun di belakang. Apakah teman-temannya tidak ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Jadi hari ini anak-anak Ibu masuk semua. Bagus. Nah, jadi siapa yang di sini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah siap semua ya? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, dan pembelajaran ke-6. Adapun tujuannya yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan makna kalimat perintah dalam teks yang berisi ajakan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan cara yang panjang dan cara yang pendek. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 99. Silakan anak-anak menyimak ya. Dan dengarkan Ibu. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila yang kelima. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah lambang dari sila keempat dan sila kelima? Siapa yang tahu? Hayo, tunjuk tangan. Iya, silakan Mbak Lutfi. Iya, betul. Jadi sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng dan sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini para siswa tadi bermusyawarah. Bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dalam musyawarah tadi juga dilakukan pembagian petugas upacara. Pembagian tugas upacara dilakukan secara adil, yaitu sesuai dengan sila Pancasila kelima. Nah, di sini, di buku anak-anak itu terdapat gambar. Coba dilihat ya anak-anak. Nah, di sini Ibu ada gambar Pancasila dan gambar burung Garuda. Nah, coba diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini kita akan ingat kembali tentang sila-sila yang ada pada Pancasila. Anak-anak harus ingat bahwa Panca itu artinya 5, sila itu artinya aturan, dan Pancasila artinya 5 aturan. Setiap sila pasti memiliki lambang atau simbol. Nah, sila pertama itu dilambangkan apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, gimana? Iya, betul, Mas Bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua itu dengan rantai. Sila ketiga itu dengan pohon beringin. Sila keempat itu kepala banteng.
Dan yang kelima itu padi dan kapas. Nah, penerapan sila keempat di sekolah. Kira-kira contohnya apa saja ya anak-anak? Contoh penerapan sila keempat Pancasila itu di sekolah apa aja? Siapa yang tahu? Iya betul, menghormati pendapat orang lain. Ketika bermusyawarah, jika ada teman kita yang memberikan pendapat, kita harus menghormatinya. Terus siapa lagi yang tahu? Iya, gimana Mbak Friska? Iya betul, bermusyawarah saat berdiskusi. Mengerjakan tugas kelompok juga merupakan penerapan sila keempat. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman. Saat bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman. Misalnya, Bu, boleh nggak sih kita berbeda pendapat? Sangat boleh ya anak-anak. Dalam bermusyawarah tentunya boleh jika berbeda pendapat. Tetapi diingat, jika pendapat kita tidak terima, maka kita tidak boleh marah. Baiklah, contoh penerapan sila keempat selanjutnya adalah bermusyawarah menentukan regu piket, ketua kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh penerapan sila keempat di sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh penerapan sila kelima di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, jadi misalnya kewajiban belajar ya harus anak-anak lakukan. Anak-anak juga harus menerima hak untuk diajar oleh guru. Yang kedua, bergotong royong atau kerja bakti. Yang ketiga yaitu tidak mencontek saat ulangan. Nah, itu tadi contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah, di sini Ibu ada gambar. Jadi ini kira-kira sila keberapa ya anak-anak? Iya, tentunya menerapkan sila kelima. Nah, di sini Ibu akan membuat ceritanya. Melakukan kerja bakti di sekolah, mereka membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Jadi ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi ini menerapkan sila kelima. Nah, gambar kedua di sini kelihatan mereka sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket. Nah, ini berarti termasuk sila keberapa? Iya betul, jadi ini termasuk sila keempat. Nah, sekarang anak-anak buka buku latihannya, di situ ada latihan. Nanti anak-anak tulis di buku tulis masing-masing, lalu dikumpulkan di akhir jam pelajaran ya anak-anak. Baik, begitu ya anak-anak. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham mengenai penerapan sila keempat dan sila kelima? Baik, sudah paham ya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 100. Oke, baiklah anak-anak, sekarang dengarkan Ibu ya. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Ibu guru? Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengurangan. Ingat ya anak-anak, pengurangan dan penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Lalu bagaimana cara mengerjakan dengan cara panjang, Bu? Nah, sekarang kita akan menuliskan bagaimana pengurangan tentang cara panjang. Sini, Ibu akan memberikan contoh dengan cara panjang. Nah, tadi kertasnya 275. Kita tulis cara panjang terlebih dahulu. 275 sama dengan
200 ditambah 70 ditambah 5. Setelah itu kita tulis 39. Ada 30 ditambah 9. Nah, lalu kita kurangi. Ingat ya anak-anak, kita kuranginya secara satu persatu. Kita kurangi dimulai dari satuan terlebih dahulu. Nah, 5 ditambah 9, maaf anak-anak, 5 dikurangi 9, apakah bisa? Tidak bisa, Bu. Iya, tidak bisa. Nah, supaya bisa 5 dikurang 9 itu bagaimana ya anak-anak? Iya betul, jadi kita pinjam ke puluhannya. Jadi kita coret, kita tulis 6 di atasnya. Lalu puluhannya bagaimana, Bu? Iya, puluhannya kita pindahkan ke sini. Jadi bukan lagi 5, tapi itu 15. Jadi 15 dikurang 9 itu sama dengan 6. Betul, seperti ini. Jadi 0 dikurang 0 itu 0. 6 karena bukan lagi 7 jadi 6, jadi 6 dikurang 3 itu 3. 200 tetap 200 karena di bawahnya tidak ada pengurangan. Nah, lalu kita gabungkan menjadi 236. Nah, ini cara pengurangan dengan teknik cara menghitung yang panjang. Sudah paham anak-anak? Ya, lalu kita lanjut ke menghitung cara yang pendek. Nah, kita tulis cara bersusun terlebih dahulu. 275 dikurang 39. Untuk pengurangannya sama seperti yang tadi anak-anak, kita hitung dulu dari satuan. Nah, karena 5 dikurang 9 itu tidak bisa, jadi kita pinjam ke puluhannya terlebih dahulu. Kita coret. Di sini bukan lagi 7 berarti 6. Jadi satunya itu kita pindahkan ke sini. Jadi 15 dikurang 9 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 2 tetap 2 karena di bawahnya tidak ada pengurangan. Nah, hasilnya sama ya anak-anak. 236. Nah, jadi sisa kertas guru adalah 236. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, sekarang Ibu kasih contoh satu cerita soal lagi anak-anak. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapakah banyak kelereng Edo? Nah, maka di sini kita mengerjakan dengan pengurangan. Karena kelereng Edo itu lebih sedikit. Berarti dari kelereng Udin dikurangi 55 butir. Nah, cara menghitung panjangnya itu sama seperti tadi ya anak-anak. Sekarang kita lakukan cara panjangnya. Kita tulis dulu cara panjangnya. 200. Nah, nolnya ini tetap kita tulis karena itu nanti sebagai puluhannya ya anak-anak. 0 tambah 6. 50 ditambah 6. Jadi terus kita kurangi. 50. Maaf anak-anak, ini 55 ya. 55. Nah, kita kurangi satu persatu dulu. Kita kurang dari 6 kurang 5 itu 1. 0 dikurang 0 itu 1. 0 dikurang 5 jangan langsung dikurangi anak-anak, karena 0 kurang 5 itu tidak bisa. Bagaimana supaya bisa? Kita pinjam di ratusannya. Jadi kita pinjam. Nah, ini bukan lagi 200, jadi 100. Nah, lalu kita pindahkan ke di atas 0. Jadi 0 itu jadi 10. Jadi 10 dikurang 5 itu 5. Ditambah. Nah, ini tadi kan sudah dipinjam. Jadi ini 100, bukan lagi 200 ya. Nah, jadi ini 100 tetap 100 karena di bawahnya tidak ada pengurangan.
Jadi kita gabungkan menjadi 151. Nah, seperti ini ya anak-anak menghitung dengan cara panjangnya. Sekarang kita beralih ke cara pendeknya. Kita tulis cara bersusun. 206 dikurang 55. Sama seperti tadi ya anak-anak. 6 dikurang 5 itu 1. Karena 0 dikurang 5 itu tidak bisa, kita pinjam ke ratusan, kita coret, kita taruh 1, dan satuannya kita taruh ke sini. Jadi 10 dikurang 5 itu 5, dan 1 tetap 1 karena di bawahnya tidak ada pengurangan. Nah, jadi sisa kelereng Edo itu 151. Nah, begitu ya anak-anak kira-kira. Sampai di sini apakah sudah paham? Baik. Oke, di buku latihan itu ada contoh soal lagi cerita seperti ini. Itu silakan dikerjakan nanti di rumah ya anak-anak. Jikalau masih ada yang bingung nanti bisa bertanya kepada bu guru atau orang tua di rumah. Baik, sampai di sini paham tentang pengurangan dengan teknik cara panjang dan pendek? Paham ya anak-anak? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke, anak-anak, siapa yang tahu siapa yang tahu kalimat perintah itu apa sih? Ya, jadi kalimat perintah itu kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan kata lah. Ya, baiklah. Di buku anak-anak itu ada lirik lagu sebelum kita makan. Nah, sekarang coba anak-anak baca terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, sekarang ibu akan menyanyikan lagu sebelum kita makan ciptaan Pak Kasur. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itu tadi lagu sebelum kita makan ciptaan Pak Kasur. Baiklah, sekarang coba perhatikan lagi buku anak-anak yang ada di depan anak-anak. Nah, sekarang tugasnya adalah melingkari mana yang menurut anak-anak itu kalimat perintah. Ingat ya, kalimat perintah itu kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Baiklah, silakan dilingkari anak-anak, nanti kita bahas. Sudah? Ya, Mas Presley, tadi melingkari apa? Iya, betul, cuci tanganmu dulu. Jadi cuci tanganmu dulu itu termasuk kalimat perintah ya. Kenapa harus mencuci tangan dulu sebelum makan? Ya, betul. Jadi kita harus mencuci tangan kita sebelum makan karena agar kuman-kuman kita yang ada di tangan itu bisa mati. Apalagi anak-anak? Ya, betul, jangan ada sisa. Ada lagi? Ya, makan jangan bersuara. Bu, kenapa ya kalau makan tidak boleh ada suara? Iya, kenapa kalau kita makan itu jangan ada bersuara? Karena yang pastinya kita akan tersedak. Yang kedua itu, jika kita makan bersuara itu tidak sopan atau tidak baik. Nah, itu tadi kalimat perintah yang ada di lagu sebelum kita makan ciptaan Pak Kasur. Oke, di sini ibu ada gambar. Jadi anak-anak nanti tuliskan perintah yang sesuai dengan gambar di sini ya. Baik, ini ada 3 gambar. Ibu akan memberikan satu contoh kalimat perintah yang ada di gambar tersebut. Nah, ini ya anak-anak, silakan dilihat. Nah, ini ibu akan memberi kalimat hapuslah papan tulis itu karena papan tulisnya kotor. Bisa
bisa juga bersihkan meja itu. Nah, itu kalimat perintah yang ada pada gambar tersebut. Nanti gambar dua ini nanti anak-anak tuliskan di buku masing-masing ya. Oke, baiklah. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai kalimat perintah anak-anak? Sudah paham ya? Baik. Oke, baik anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari. Siapa yang ingin menyimpulkan kita tadi belajar tentang apa saja? Iya, betul. Jadi kita tadi mempelajari tentang penerapan sila keempat dan sila kelima. Kita juga tadi sudah belajar tentang bagaimana apa saja contoh penerapan sila keempat dan kelima di sekolah. Yang kedua, kita tadi mempelajari tentang bagaimana melakukan pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Dan yang terakhir yaitu kita tadi belajar tentang kalimat perintah. Jadi kita tahu kalimat perintah itu apa? Jadi kalimat perintah itu tadi mengandung makna yang memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Oh ya, jangan lupa yang latihan tadi yang ibu beri itu dilatih di rumah saja ya anak-anak. Nanti bisa minta bantuan kepada kakaknya, abangnya, atau orang tuanya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan besok kita akan belajar subtema 4, yaitu belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Oke anak-anak, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita juga harus berdoa agar apa yang kita pelajari tadi bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Ya, baiklah, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.